Teks bacaan untuk nomor 1-5. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara, seperti yang tercantum dalam landasan konstitusional negara Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai bentuk sikap dan perilaku dapat diwujudkan sebagai cermin dari tanggung jawab warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah memahami dan mengamalkan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya. 1. Judul yang tepat untuk paragraf di atas adalah A. Tanggung jawab sebagai siswa, B. Tanggung jawab seorang anak, C. Tanggung jawab warga negara, D. Hak sebagai warga negara. Dua gagasan utama dari paragraf yang disajikan adalah A. Hak warga negara terhadap negaranya, B. Kewajiban warga negara kepada negaranya, C. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya, D. Kewenangan warga negara terhadap bangsa dan negaranya. Tiga kalimat utama paragraf tersebut adalah A. Berbagai bentuk sikap dan perilaku dapat diwujudkan sebagai cermin dari tanggung jawab warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, B. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, C. Pancasila sebagai nilai luhur bangsa, D. Perwujudan dari sila keempat Pancasila. Empat kalimat utama paragraf yang disajikan terdapat pada paragraf A. Awal, B. Akhir, C. Tengah, D. Awal dan akhir. Lima paragraf yang disajikan termasuk teks A. Fiksi, B. Non-fiksi, C. Legenda, D. Cerita. Enam. Bacalah teks bacaan berikut. Bangsa Indonesia harus menyadari betapa mulia dan terpujinya perjuangan para pahlawan. Pengorbanan diri sebagai pahlawan bangsa dalam mencapai suatu kemerdekaan merupakan wujud tekad yang kuat dalam menentang penjajahan di muka bumi ini. Kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Oleh karena itu, kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan tidak boleh disia-siakan. Menurut teks bacaan di atas, kemerdekaan Indonesia merupakan A. Bonus dari negara sekutu, B. Anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri, C. Hadiah negara lain, D. Kenang-kenangan Jepang. Tujuh. Mencari isi teks dari suatu bacaan dapat dilakukan dengan cara A. Membaca sekilas, B. Membaca judul bacaan, C. Mencari kata kunci, D. Membaca kalimat terakhir. Delapan. Berikut yang merupakan ciri kata kunci suatu paragraf adalah A. Kata awal paragraf, B. Kata akhir paragraf, C. Kata di tengah paragraf, D. Kata yang selalu diulang-ulang. Bacalah paragraf berikut. Eceng gondok dianggap sebagai gulma yang dapat merusak lingkungan perairan.
Eceng gondok dengan mudah menyebar melalui saluran air. Bagi masyarakat di sekitar pinggiran sungai, eceng gondok adalah tanaman parasit yang hanya mengotori sungai. Eceng gondok dapat menyebabkan sungai menjadi tersumbat atau meluap karena ditumbuhi eceng gondok terlalu banyak. Masyarakat di sekitar pinggiran danau juga menganggap eceng gondok adalah tanaman pengganggu yang menghalangi aktivitas mereka di danau. 9. Masyarakat pinggiran danau menganggap eceng gondok sebagai tanaman pengganggu karena A. Dengan mudah menyebar melalui saluran air. B. Dianggap tanaman parasit yang hanya mengotori sungai. C. Membuat danau tersumbat dan meluap karena ditumbuhi eceng gondok terlalu banyak. D. Menghalangi aktivitas masyarakat di danau. 10. Bacalah paragraf berikut. Tak hanya sukses dengan muatan lokal untuk generasi muda, bentuk kepedulian Nadine terhadap lingkungan juga dibuktikan lewat revitalisasi taman kota. Bersama rekannya di Live Plus, ia membentuk gerakan dan kampanye bertajuk Hidden Park. Gerakan ini mencakup upaya mengaktifkan taman kota sebagai ruang publik kreatif sehingga menciptakan pengalaman baru berupa interaksi di ruang terbuka hijau, RTH. Paragraf di atas bertema tentang A. Pendidikan, B. Keterampilan, C. Kepedulian lingkungan, D. Kemasyarakatan. 11. Teks non-fiksi merupakan teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan A. Mitos, B. Cerita, C. Legenda, D. Fakta. 12. Bacalah paragraf berikut dengan saksama. Orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Pensiun berarti tidak bekerja, tetapi mendapat gaji. Dengan tidak berdinas lagi berarti mereka tidak memiliki beban pikiran terhadap pekerjaan dan banyak waktu luang untuk bersantai. Jika waktu luang itu bisa dioptimalkan dengan berbagai kegiatan yang positif dan produktif, tentu orang tidak akan terkena stres. Gagasan utama dari paragraf yang disajikan adalah A. Pensiun berarti tidak bekerja, tetapi mendapat gaji. B. Orang yang akan pensiun tidak perlu stres. C. Pensiun membuat bahagia. D. Pensiun adalah masa tidak produktif. 13. Bacalah paragraf berikut dengan seksama. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan secara seimbang. Artinya, dalam melaksanakan hak tidak lupa juga melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban hendaknya dilakukan terlebih dahulu daripada hak. Banyak manfaat yang dapat dirasakan warga negara Indonesia atas terpenuhinya hak yang dimiliki. Kalimat utama paragraf di atas adalah, A. Hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara seimbang. B. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. C. Banyak manfaat yang dapat dirasakan warga negara Indonesia atas terpenuhinya hak yang dimiliki. D. Setiap warga negara memiliki hak. 14. Perhatikan teks bacaan berikut. Tari Kelana Topeng merupakan bentuk karya tari tunggal. Tari ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tari Kelana Topeng pada umumnya ditarikan oleh penari putra. Tema yang menjadi sumber tarian ini mengambil dari cerita Panji. Cerita itu tentang Raja Kelana Sewandana yang sedang jatuh cinta. Berikut yang bukan merupakan informasi dari paragraf di atas adalah A. Tari Kelana Topeng merupakan bentuk karya tari tunggal. B. Tari Kelana Topeng berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. C. Tari Kelana Topeng pada umumnya ditarikan oleh penari putri. D. Tema yang menjadi sumber tarian Kelana Topeng mengambil dari cerita Panji.
15. Gagasan utama dalam sebuah paragraf juga disebut A. Pokok pikiran, B. Kalimat penjelas, C. Kerangka pikiran, D. Ringkasan. 16. Bacalah paragraf berikut. Tanggung jawab sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak lahir, tetapi setiap orang memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Tanggung jawab juga merupakan di mana keadaan wajib menanggung akibat segala sesuatu yang telah kita kerjakan. Tanggung jawab bisa berakibat buruk jika kita melakukannya dengan sesuka hati kita. Sebaiknya kita melakukannya dengan bijak agar tidak merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Gagasan utama pada paragraf di atas terletak pada A. Awal paragraf, B. Akhir paragraf, C. Tengah paragraf, D. Awal dan akhir paragraf. 17. Berikut yang bukan merupakan ciri-ciri gagasan utama adalah A. Mengandung topik permasalahan yang dapat dijabarkan lebih lanjut, B. Biasanya berupa sebuah kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri, C. Memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya, D. Mengandung kata-kata kiasan. 18. Persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah judul dikategorikan baik adalah A. Singkat dengan menggunakan istilah asing, B. Panjang, namun tidak lebih dari 2 baris, C. Singkat padat, menarik, dan sesuai isi teks, D. Singkat dan menarik dengan penggunaan gambar. 20. Teks bacaan untuk nomor 19 dan 20. Misalnya melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan secara rutin, memilah dari mengolah sampah bersama-sama, menanam pohon di lingkungan rumah, serta mencegah penyebaran penyakit menular. Tanpa kerjasama, masyarakat sehat tidak terwujud. Kerjasama diperlukan untuk menciptakan masyarakat sehat. Banyak cara yang dapat dilakukan. 19. Judul yang tepat untuk paragraf di atas adalah A. Kerjasama, B. Kerjasama dalam menciptakan masyarakat sehat, C. Masyarakat sehat, D. Kerja bakti. 20. Gagasan utama paragraf di atas terdapat pada paragraf A. Awal, B. Akhir, C. Tengah, D. Campuran.